Selamat pagi, siang, sore, atau malam Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan chapter yang pertama, yaitu Introduction to Human Resource Management. Ikutin terus ya. Human Resource Management itu sendiri adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan dan memperhatikan hubungan kerja, kesehatan, dan keselamatan dan keadilan mereka. Ada 5 fungsi dasar dalam proses manajemen. Yang pertama itu planning, menetapkan tujuan dan standar serta mengembangkan aturan. Yang kedua itu organizing, memberikan tugas tertentu kepada setiap bawahan atau mendirikan departemen. Yang ketiga itu staffing, menentukan tipe karyawan yang akan dipekerjakan atau merekrut karyawan. Dan yang keempat itu leading, memberikan motivasi kepada bawahan, menjaga moral, dan memastikan untuk bawahan itu menyelesaikan pekerjaannya. Yang kelima itu controlling, menetapkan standar seperti kuota penjualan, kualitas, dan tingkat produksi. Selanjutnya, mengapa manajemen sumber daya manusia penting bagi semua manajer? Karena yang pertama itu untuk menghindari kesalahan pribadi, meningkatkan keuntungan dan kinerja, dan juga mungkin akan menghabiskan waktu sebagai manajer SDM, dan juga sumber daya manusia untuk usaha yang kecil. Land and staff aspek human resource management. Lini dasar semua manajer dalam arti tertentu selalu menjadi manajer sumber daya manusia karena mereka semua terlibat dalam perekrutan, wawancara, pemeliharaan, dan pelatihan karyawan mereka. Namun sebagian besar perusahaan juga memiliki departemen sumber daya manusia dengan manajer puncaknya sendiri. Line Management Human Resource Management Responsibility. Manajer lini memiliki banyak tugas sumber daya manusia. Ini karena penanganan langsung terhadap orang-orang yang terlalu terlibat menjadi bagian tugas dari setiap manajer lini, dari presiden hingga supervisor lini pertama. Suatu perusahaan besar menguraikan tanggung jawab pengawas lini untuk manajemen sumber daya manusia yang efektif di bawah judul umum berikut. Yang pertama itu mendapatkan orang-orang yang tepat dalam pekerjaan yang tepat, memulai karyawan baru dalam organisasi, melatih karyawan untuk pekerjaan baru. Yang selanjutnya itu meningkatkan presentasi kerjasama setiap orang. Lanjutnya itu memperoleh kerjasama kreatif, membina hubungan kerja yang lancar, menafsirkan kebijakan dan prosedur perusahaan, mengontrol biaya tenaga kerja, mengembangkan kemampuan setiap orang, menciptakan dan memelihara moral departemen, melindungi kesehatan fisik dan kondisi fisik karyawan. Di Human Resource Department, posisi tipikal termasuk manajer kompensasi dan tunjangan supervisor, ketenaga kerjaan dan perekrutan, spesialis pelatihan dan eksekutif hubungan karyawan. Ini adalah tabel Human Resource Department organisasi chart showing typical HR job title. Nah, selanjutnya itu ada dari gambar 1-1. I1 menunjukkan bahwa pekerjaan manajemen sumber daya manusia dalam satu organisasi, posisi tipikal termasuk manajer kompensasi dan tunjangan supervisor, ketenaga kerjaan, perekrutan spesialis, pelatihan dan eksekutif hubungan karyawan. Nah, ini contoh tugas pekerjaan yang termasuk itu required, recruiters, equal employee, spesialisasi hubungan kerja, job analysis, training spesialis, dan labor relation. Tren-tren apa saja yang membentuk Human Resource Management? Yang pertama, demografi tenaga kerja dan tren keragaman. Perbandingan komposisi angkatan kerja akan semakin beragam, dimulai dari lebih banyak perempuan, anggota kelompok minoritas, dan pekerja yang lebih tua atau senior. Sebagai contoh, kelompok kami mengambil tabel 1.1 di halaman apa sebagai berikut. Nah, dari tabel ini, kita dapat melihat bahwa lebih banyak pekerja-pekerja yang umurnya sudah hampir mencapai 60. Ini dapat menimbulkan masalah yang menyebabkan tidak adanya pekerja yang dapat menggantikan mereka nantinya di masa yang akan datang. Karena itu, para employers tetap mempertahankan kedudukan mereka. Lalu yang kedua, tren pekerjaan yang dilakukan orang. Terdapat 3 tren pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan sekarang sudah bergeser dari manufaktur menjadi layanan. Contohnya itu seperti paid promote yang biasa dilakukan di media sosial, seperti Instagram, lalu pemasaran dan media sosial, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua, on-demand workers. Nah, contohnya itu seperti Gojek dan Grab. Mereka bukan karyawan, melainkan mereka sebagai pekerja lepas atau freelancer yang bekerja sesuai dengan kapanpun mereka bisa. Lalu yang ketiga, human capital. Pekerjaan seperti insinyur selalu menekankan pengetahuan dan pendidikan. Demikian pula teller bank dan pengirim paket saat ini membutuhkan tingkat kemampuan teknologi yang canggih, yang dulunya mereka tidak perlukan.
Lalu selanjutnya adalah tren globalisasi. Globalisasi mengacu pada perusahaan yang memperluas penjualan, kepemilikan, atau manufaktur mereka di luar negeri. Globalisasi telah berkembang pesat selama 50 tahun terakhir ini. Selanjutnya, di sini ada tren ekonomi. Pada gambar 1, step 2, domestik bruto produk, GDP, ukuran total output Amerika Serikat meledak pada tahun 2001 dan 2007. Pada gambar 1, step 3, selama periode ini, harga rumah melonjak sebanyak 20% per tahun. Kabar Forbes Trend. Pertumbuhan angkatan kerja lebih lambat karena tingkat partisipasi angkatan kerja menurun. Dengan kata lain, persentase populasi terutama berusia 25 hingga 54 tahun yang ingin bekerja menurun drastis. Ada The Unbalanced Labor Force. Pekerjaan yang biasanya tidak memerlukan pendidikan pasca sekolah menengah pekerjaan hampir 2/3 pekerja baru-baru ini. Pekerjaan dengan proyeksi pertumbuhan pekerjaan terbesar dari 2014 sampai 2024 biasanya tidak memerlukan pendidikan pasca sekolah menengah untuk masuk. Teknologi tren. Teknologi mengubah manajemen sumber daya manusia dengan dua cara utama, yaitu yang pertama, perubahan teknologi mempengaruhi sifat pekerjaan. Yang kedua, teknologi mengubah cara pengusaha menyelesaikan tugas manajemen sumber daya manusia. Sejarah singkat personalia atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen personalia bukanlah hal baru. Tentara kuno dan upaya terorganisir selalu dibutuhkan untuk menarik, memilih, melatih, dan memotivasi pekerja. Tetapi tugas personalia seperti ini sebagian besar hanyalah bagian dari pekerjaan setiap manajer. Sesuatu yang berlangsung di sebagian besar negara hingga akhir 1800-an. SDM yang didistribusikan dan manajemen sumber daya manusia baru. Berkat teknologi seperti media sosial dan komputasi awan, lebih banyak tugas manajemen sumber daya manusia didistribusikan dari Departemen SDM pusat ke karyawan dan manajer lini perusahaan. Beberapa ahli mengatakan bahwa jika tren ini terus berlanjut, banyak aspek SDM dan manajemen bakat dapat menjadi sepenuhnya tertanam dalam bagaimana pekerjaan dilakukan di seluruh organisasi atau terdistribusi, sehingga menjadi bagian sehari-hari dalam menjalankan bisnis. Quick overview atau gambaran singkat. Salah satu konsekuensi besar dari persaingan global, ekonomi dan tren demografi, dan pergeseran ke pekerjaan berteknologi tinggi dan jasa adalah kebutuhan pengusaha yang terus meningkat untuk mendapatkan yang terbaik dari sumber daya manusia mereka berdasarkan pengetahuan, pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan keahlian pekerja. Sementara itu, manajemen SDM yang strategis adalah manajemen yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan SDM serta praktik yang menghasilkan kompetensi juga perilaku karyawan perusahaan yang perusahaan butuhkan untuk mencapai tujuannya. Berikutnya, manajemen sumber daya manusia dan kaitannya dengan kinerja. Ada penggunaan ukuran kinerja atau seringkali disebut sebagai metrik. Kemudian, mendasarkan setiap keputusan pada bukti, yaitu penggunaan data, fakta, analisis, dan lain-lain. Juga dengan adanya HRM diharapkan dapat menambah nilai, yaitu perusahaan dan karyawannya meningkat secara terukur sebagai hasil dari SDM tindakan manajer. Nah, dengan adanya manajemen sumber daya manusia, perusahaan diharapkan untuk melakukan upaya yang sifatnya berkelanjutan, yang dinilai tidak hanya berdasarkan keuntungan, tetapi juga berdasarkan lingkungan dan kinerja sosialnya. Selain itu, keterlibatan karyawan dalam manajemen sumber daya manusia dinilai sangat penting bagi pemberi kerja saat ini, karena hal tersebut dapat mendorong kinerja. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang manajer sumber daya manusia yang baru. Untuk menjadi manajer sumber daya manusia yang baru itu semakin rumit sebab tugas-tugasnya mengalami perubahan. Yang tadinya tugas-tugasnya hanya perekrutan pelatihan, saat ini mereka harus dapat merumuskan strategi dan membuat keputusan berbasis data yang memerlukan kompetensi dan keterampilan yang baru. Tugas dari manajer sumber daya manusia yang baru, yang pertama dan utama, sudah pasti mereka bertugas untuk merekrut karyawan. Yang kedua, mereka bertugas untuk media komunikasi. Dalam hal ini, mereka sebagai jembatan penghubung antara bawahan atau atasan atau dari atasan ke bawahan. Selanjutnya, mereka bertugas sebagai mengevaluasi kinerja karyawan. Yang terakhir, memanajemen karyawan. Peran manajer sumber daya manusia yang pertama sebagai staffing atau employment, yang kedua sebagai evaluator kinerja, yang ketiga koordinator antar departemen sumber daya manusia, yang keempat pelatih dan pengembang, yang kelima sebagai penghubung antar karyawan, yang kelima sebagai personal research.
Sertifikasi manajemen sumber daya manusia terdapat 5. Yang pertama PHR atau Professional in Human Research, yang kedua SPHR atau Senior Professional in Human Research, yang ketiga SHRM CP atau Senior Professional in Human Research Certified Professional, yang keempat SHRM SCP atau Senior Professional in Human Research Senior Certified Professional, yang terakhir ada PHR atau kepanjangannya Associate Professional in Human Research Filosofi sumber daya manusia atau manajer sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia memiliki filosofi sebagai tulang punggung bagi perusahaan atau organisasinya, sebab tanpa mereka tidak dapat terbangunnya perusahaan tersebut atau organisasi tersebut, karena bukan teknologi yang membangun perusahaan tersebut, melainkan orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut yang dapat membangun. Itulah sebabnya mengapa mengolah orang-orang adalah yang paling penting bagi perusahaan manapun. Biji durian, biji selasih. Sekian dan terima kasih.